Baik, tes 1, 2, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan saya, metodologi penelitian pariwisata, pertemuan ke-9 setelah UTS. Sebelumnya saya mereview beberapa judul ya yang sudah tayang sebelumnya, bisa kalian cek. Untuk kali ini pertemuan yang 10 ya, berarti sebenarnya kita akan bahas materinya ya. Jadi kalau ada yang tidak kurang dimengerti atau saya terlalu cepat, kita bisa diskusi di Google Classroom atau di Telegram grup kita. Baik, tidak berlama-lama, kita akan mulai saja. Baik, untuk yang ke-9 ini kita akan membahas mengenai pendekatan atau metodologi atau quantitative methods, di mana pendekatan ini merupakan salah satu pendekatan yang bisa kita gunakan dalam riset atau tugas akhir atau proyek akhir ya. Kita mulai saja. In general, quantitative research deal with number. Jadi intinya kalau kita bicara kuantitatif, artinya kita berbicara tentang angka-angka, tentang menghitung ya, untuk berhitung measure apa yang data tersebut valid atau tidak, itu berdasarkan data yang ada pada angka-angka yang sudah dihitung sebelumnya. What kind of question can be asked? Kata in quantitative research, question typically center around group difference, change in score over time, or the relationship among variable. Usually, these questions are focused on explaining or predicting some kind of quantifiable outcome. How are test score different between group getting treatment E versus treatment B? How does attention change across three kind of tests? What is the relationship between attention and test score? These questions are all quantitative sort of question and all involve specifying hypothesis beforehand and testing if that hypothesis was correct. Jadi selain angka-angka, apa yang menjadi kata kunci ya yang bisa membedakan dengan metodologi yang lain adalah adanya hipotesis. Jadi untuk kuantitatif ini kita bisa menjawab awal ya, menjawab maksudnya dalam arti memperoleh jawaban sementara sebelum nantinya hasilnya akan dibuat atau outcome-nya setelah ada analisis isi dan sebagainya. Tapi di sini kita bisa tahu misalkan kita meriset tentang kuantitatif, misalkan pengaruh jumlah wisatawan, ini contoh ya, Indonesia yang berkunjung ke Trans Studio Bandung. Dilihat dari sisi apanya, mungkin dari umurnya, keuangannya gitu ya. Terus kita hitung secara kuantitatif, ternyata H1 berarti berpengaruh, si keuangan itu pengaruh ya. Pengaruh keuangan ya, pengaruh salary atau job ya wisatawan terhadap kunjungan ke tempat-tempat wisata dengan harga yang tinggi gitu ya. Jadi H1-nya berpengaruh, H0-nya tidak. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya oke, untuk pertemuan 9 ini saya saya plot untuk sampai ke pertemuan ke-11 ya. Jadi mungkin datanya sama, tapi nanti mungkin kita bisa diskusi dengan hal yang berbeda. What kind of data can be analyzed in quantitative research? The data must be numeric ya. Jadi datanya itu berupa angka-angka. This data might be score from survey yang didapatkan melalui survey, item of scale, test score, count of observable phenomena, demographic information, group membership, self-report score, and other type of numeric information. Jadi intinya dari banyak data-data yang berupa angka ya. Data that are not inherently numeric must be converted
to numeric data through some kind of coding, measurement, or reliability processes. How are the data analyzed? Ya, bagaimana? The analysis is almost done via one or more statistical test. Jadi dengan metode statistik salah satu saja kita bisa menganalisisnya ya, dan itu bisa muncul ya jawaban sementaranya atau jawaban keseluruhannya dengan metode statistical test. In most cases, the researcher will specify a hypothesis ahead of time and test whether the data support that hypothesis using statistical analysis. One study might involve multiple hypothesis and test. Jadi ada juga yang untuk lebih valid lagi gitu ya, coba ditesnya dengan beberapa pendekatan. Mungkin ada yang pendekatan analisisnya ada T kuadrat dan sebagainya ya. Ada lagi banyak sih sebenarnya. Jadi bisa satu atau bisa 2 atau 3 ya, agar biar bisa valid datanya. Finally, what kind of inference are possible in quantitative work? Researchers often attempt to make claim about causation, cause-effect relationship, and generalization that these relationship would be present in people outside the study as well. Both of these are subject to limitation and align with particular view about what is possible. Jadi mungkin ada kekurangannya juga ya untuk kuantitatif murni itu tanpa ada interview. Jadi datanya mungkin kurang ya, bukan dikatakan bukan bias tapi kurang gitu. Oke, selanjutnya quantitative theory use ya, testing causal claim in quantitative research, kausalitas ya, mean that we would expect variable X to cause a variable. Jadi X ini mempengaruhi Y. As a simple example, does drinking 1 glass of red wine daily cause you have a reduced risk for a heart attack? In this case ya, ini contohnya ke kesehatan ya. Padahal kita juga bisa contoh untuk tourism ya, mungkin pengaruh ya tadi pengaruh pekerjaan atau pengaruh salary seseorang terhadap tempat berpergiannya gitu ya. Mungkin ada yang lebih carinya yang dekat rumah gitu ya, ada yang nantilah nungguin libur panjang, atau itu kan mempengaruhi perjalanan mereka karena menyesuaikan dengan budget. Division of theory in quantitative research. In this division, a theory in quantitative research is an interrelated set of construct of variable formed into proposition or hypothesis that specify the relationship among variable. Typically in terms of magnitude or direction, a theory might appear in research study as argument, discussion, figure, rational, or a concept framework, and it's help to explain or predict phenomena that occur in the world. Okay. Jadi di sini juga interrelated ya, interrelated set of construct. Variabelnya itu saling berhubungan satu sama lain ya, dan variabel tersebut diuraikan di hipotesis. Oke, mungkin kita sampai slide 10 aja ya. Nanti kita next ke video berikutnya. Other aspect of theory is that they vary in their breadth of coverage. Neumann 2009 review theories at 3 level. Ada beberapa ya. Micro level theories provide explanation limited to small slice of time, space, and number of people. Ini ada government theory of face work, which explain how people engage in ritual during face-to-face interaction. Meso level theories linked to micro-macro level. These are theories of organization, social movement, community, such as Collin theory of control. Ini ada beberapa contoh saja ya. Macro level theories explain larger aggregate such as social institution. Ini misalkan kita pakai yang mikro ya, levelnya kecil. Ini bisa mempergunakan government theory, tapi bisa ada banyak juga sih sebenarnya, nanti bisa diklasifikasikan. Ya, ini yang ke berikutnya, form of theory quantitative research. Hopkins 1964 conveyed his theory of influence processes as a series of 15 hypotheses. Some of the hypotheses are as follow. These have been slightly altered to remove the gender-specific pronouns.
Yang satu higher one rank, the greater one centrality. Yang kedua the greater one centrality, the greater one observability. Ini merupakan hipotesis ya, beberapa hipotesis yang bisa dijabarkan. Prosesnya ada 15 ya. Higher one rank, greater one observability, the greater one centrality, the greater one conformity. Number 5, the higher one rank, the greater one conformity. 6, the greater one observability, the greater one conformity. The greater one conformity and greater one observability. Variable in quantitative research. Nah, ini variabelnya atau apa ya? Misalkan pengaruh. Nah, variabelnya ini yang bisa diganti. Characteristic of attribute of individual on organization that can be measured. Nah, ini yang bisa kita hitung, itu variabelnya observed and that varies among the people organization being studied. Variable often measured in study include gender, age, socio-economic status, attitudes or behavior such as racism, social control, political power, and leadership. Oke, ini yang terakhir ya, variable in quantitative research. Ada independent variable, dependent variable, dan predict variable also called antecedent variable. Nah, ini jadi ada yang di tengah yang independen, misalkan pengaruh itu independen. Dependent pengaruh apa namanya sih? Pengaruh pekerjaan ya, atau salary yang dimiliki, atau apa ya, gaji atau salary yang dimiliki wisatawan. Nah, salary atau gaji wisatawan ini yang dependent variable dan dia bisa diganti-ganti ya. Predictor variable ini di belakangnya. Variable itu used to predict outcome of interest survey method study. Predictor variable are similar to independent. Oh, ini mirip ya. They have hypothesis to affect outcome in study but dissimilar because the researcher is not able to systematically manipulate a predictor variable. Baik, sekian dulu di slide 10. Nanti kita lanjut di video kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di video kedua. Terima kasih.